Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial terkait pembuatan peta lereng ya, atau biasa disebut juga dengan slope. Yang mana data yang akan digunakan di sini ada dua ya. Yang pertama ada data DEM, yang mana data ini dari Demnas. Lalu yang kedua ada data administrasi atau wilayah kajian teman-teman, yang fungsinya nanti itu untuk memotong atau membatasi wilayah kajiannya teman-teman gitu. Jadi biar kerja teman-teman itu nggak berat. Lalu eh, untuk klasifikasinya sendiri di sini saya akan menggunakan yang paling sering digunakan, yang sering banyak ditemui, yaitu yang 0 sampai 8% sampai dengan lebih dari 45% ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau menggunakan klasifikasi yang lain, itu boleh saja, nanti tinggal disesuaikan aja pada step pengkelasannya. Jadi untuk yang pertama, nah di sini kita coba memotong dulu data administrasinya. Di sini ada dua cara ya untuk memotong batas administrasi atau data DEM-nya ini sesuai batas administrasi. Yang pertama kita bisa menggunakan klip ya, dengan cara data ini kita klip, data administrasi ini kita blok dulu, lalu kita potong dengan menggunakan limbah analis ya. Demnasnya dicentang baru di klik. Nah, ini datanya sudah terpotong. Lalu yang data dari administrasi ini kita stop editing. Nah, ini sudah terpotong datanya. Lalu cara kedua ini kita menggunakan tools dari Extract Demas ya. Yang mana ini ada di Spatial Analysis Tool, atau teman-teman bisa melakukan di search sini. Ini ada Toolbox di Spatial Analysis Tool, baru ke Extraction, baru Extract Demas. Nah, ini input rasternya kita isi dari data DEM, dan input raster of feature mesh datanya kita isi dengan SHP wilayah kajian ya. Ini SHP-nya harus berupa poligon ya. Kita cek oke. Kita tunggu. Nah, sudah. Nah, ini datanya sudah ada ya. Sudah selesai. Lalu selanjutnya perbedaannya nggak ada ya, sama aja. Oke, sudah. Selanjutnya ini data yang dari Master Famous, dan ini data dari yang flip tadi, sama aja sebetulnya, jadi kita gunakan yang flip aja ya. Terus selanjutnya kita aktifin aja ini data DEM-nya. Lalu kita ke Ultrabook lagi. Sini kita ke 3D Analysis Tool, lalu ke Raster Surface. Lalu di sini pilih Slope. Lalu ini kita masukin input raster, kita tambahkan data dari clip Demnas tadi. Lalu outputnya ini kita biarin aja ya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen ngubah outputnya, pastikan nanti pada saat nulis namanya, nama filenya, misalnya ini data slope smr, pastikan ditambah dengan .tif. Karena kalau nggak ditambah dengan .tif, pasti dia gagal. 99% pasti gagal. Biasanya begitu. Jadi ini kita tambah .tif ya. Lalu output measure-nya ini kita ubah ke percentage, karena tadi kita pengen klasifikasinya berdasarkan persentase ya, bukan yang lain. Oke, ini kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini sudah jadi slope-nya. Selanjutnya dari sini kita ngelakuin yang namanya itu reclass CV atau reclass. Caranya itu ada di Spatial Analysis Tool tadi, baru ke reclass, baru reclass CV. Ini input raster, kita masukin data yang tadi. Nah, yang di sini tadi kita
klasifikasi, klik. Nah tadi kan kita pengennya pakai yang ini, dia ada 5 kelas, jadi ini kita sesuaikan aja. Kalau teman-teman pakai kelas yang lain bisa disesuaikan juga ya. Ini kelasnya sudah 5, baru yang di break value ini tanda persen ini kita klik ya sampai dia berubah. Baru kita masukin parameter ya, yang mana di sini ada 8 tadi, 15, 25, 45, dan ya lebih dari 45 ya 100% ya. Baru klik OK. Setelah itu ini outputnya, nah ini kita biarin aja. Nah, ini sudah di reclass menjadi 5 kelas. Selanjutnya habis dari sini kita melakukan yang namanya konversi ya. Konversi dari data raster ini, karena dia masih berupa data raster, kita rubah ke polygon menggunakan conversion tool from raster ke raster to polygon. Nah, ini kita masukkan lagi datanya. Kita klik OK aja langsung. Nah, ini sudah di reclass ya. Yang sudah diubah ke polygon atau SHP. Ini karena dia banyak ya datanya, takutnya nanti memperberat proses pengerjaan teman-teman. Nanti selanjutnya ini kita akan lakukan yang namanya dissolve. Dissolve ini fungsinya dia mengurangi, menyamakan data-data yang ada menjadi dijadikan satu. Semua data yang ada dijadikan satu. Kelas-kelas data yang ada tuh dijadikan satu. Seperti itu singkatnya. Ini kita masukin ya data dari reclass tadi. Dan di sini dicentang yang grid code, karena nanti dia mengkelaskannya berdasarkan grid code tadi. Karena ini tadi ada 5 kelas, jadi nanti yang muncul bakal 5 aja. Seperti itu. Nah ini sudah. Nah kalau teman-teman lihat di open attribute table-nya, nah ini dia sudah menjadi 5 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, tidak sebanyak yang ini tadi. Yang ini kan banyak tuh. Jadi itu fungsinya di swap. Jadi dia menggabungkan data yang sama ke dalam satu kelas. Seperti itu. Nah setelah ini kita tambah add field ya. Kita tambahin namanya mungkin interval dalam persen. Ini pilih teks type-nya, klik OK. Kalau muncul nih kita kecil dikit. Jadi kita klik yang pertama ya, kita klik yang di pojok sini, baru klik kanan di intervalnya, di fill kalkulator, baru kita tambahin pakai tanda petik ya, kita klik di sini 0 sampai 8%, tutup, ditutupnya pakai tanda kutip juga, baru sampai 8% kita datar, baru bawah lagi sini 8 sampai 15% landai, baru 15 sampai 25% agak curam, baru 15 25 sampai 45 curam, dari pun baru yang ini sangat curam, lebih dari 45 karena ada tipe. Ini kita ubah dulu 15 sampai 25 agak curam. Sudah. Setelah itu kita klik 2 kali ya di sini, atau klik kanan terus properties, baru ke simbologi, ke kategori,
Nah, ini grid spot ini diganti dengan interval sesuai yang kita buat tadi. Nah, ini udah. Oh, ini ada sedikit yang salah. Ini kita klik ya, karena dia di bawah, saya dia di urutan kedua, jadi kita naikkan ke atas. Setelah itu kita uncheck ya, dengan cara klik di bawah sini yang kosong, baru karena warnanya tidak sesuai dengan urutannya dari hijau ke merah, jadi ini kita klik sekali, sudah. Baru supaya dia cantik, tidak ada outline-nya, ini kita klik kanan, pilih properties for all symbol, lalu outline color-nya kita no color, baru klik OK. Nah, ini petanya udah jadi ya. Jadi di sini bisa kelihatan ya bahwasanya kota Samarinda itu dia dominannya ke datar sama landai. Untuk yang kuning ini agak curam, sama curamnya lebih sedikit ya. Jadi kota Samarinda itu lebih ke datar sama landai pemberian lerengnya. Jadi tinggal di layout ya. Kalau di layout tinggal kita atur dulu. Misalnya kita mau landscape seperti ini, baru kita klik yang di bawah, set, dirapikan. Ini kita zoom to layer karena dia kurang rapi, jadi kita coba rapikan pakai skala 250. Ini udah, tinggal tambah legend. Ini properties agenda itemnya. Oke, ini coba kita hapus aja biar dia nggak muncul. Juga sama kita hapus juga biar nggak muncul. Jadi ya kurang lebih seperti ini ya. Tambahin row. Gambar. Nah, diambil kita ubah ke meter mungkin, atau ke meter. Baru kita kasih judul pakai title, peta pemilihan lereng kota Samarinda. Seperti ini, tulisannya mungkin bisa kita atur ya. Pemilihan lereng kota Samarinda, jadi lebih rapi. Sepertinya ini cukup ya, bisa dipilih aja. Nah, seperti ini cukup, sisa pasang grid. Kita coba 30. Oh, kebanyakan, jadi coba 3. Oke, ini lumayan. Yang kita ubah save. Jadi ini peta pemilihan lerengnya. Sekian, terima kasih.